Bang, lu pakai HP Android gak? Kalau pakai, lu pakai HP apa? Sepertinya itu suatu pertanyaan yang cukup banyak di kolom komentar. Nah, ini dia HP yang lagi gue pakai sekarang, baru-baru aja sih, baru beberapa minggu. Nah, jadi ini adalah Sony Xperia XZ3 ya kan, yang 8G gitu. Yang kemarin tuh udah gue review ya kan. Dan di sini gue bakal kasih tahu kenapa gue pilih ini. Dan sebelumnya itu gue cukup banyak lah ya beli Androidan ya kan, cukup banyak ya kan, a lot ya kan, banyak banget mulai dari harga yang gak ngotak ya kan, mulai dari yang ya nyolong di terminal ya banyak lah. Dan alhasil pujaan hati gue ya kan, gue jatuh cinta kepada HP yang satu ini, apalagi kalau bukan limbah Jepang cu. Gue adalah salah satu orang yang cukup fanatik banget sama limbah Jepang. Ya lu bisa lihat sini keluaran tahun 2018 ya kan. Jadi menurut gue HP ini apakah sudah berumur? Sudah banget men ya kan. Kalau 1 tahun masih fresh lah ya. Tapi kalau udah dari 2018 ya gitulah. Nah, sebenarnya kenapa gue pilih Sony Xperia XZ3 ini? Alasannya it's very simple. Anjay, Inggris banget gue sumpah skima satu ini. Simple banget men. Gue itu butuh banget HP yang kedua ya kan. HP secondary gue, bukan daily driver gue. Karena gue pertama pakai iPhone 12 Pro, yang ini HP kedua gue, dan gue pengen HP kedua gue itu bukan yang kelihatan abal-abal. Bukan abal-abal. Ya maksudnya bukan kayak kelihatan murahan gitu. Tapi gue nggak nuntut performa yang tinggi, tapi yang paling penting poinnya murah gitu, murah pisan gitu. Kalau kalau bisa murah, bahkan kalau bisa tuh gratis gitu, nyolong lah, ya kan. Nah, karena gue pengen looksnya dapet, murah iya, tapi nggak kelihatan murahan, jatuh cinta lah gue, dan pilihan gue lah jatuh kepada Sony Xperia XZ3 yang satu ini. Karena kalau gue pilih-pilih HP Android yang layar OLED, AMOLED, LED-LEDan ya kan, TELOLED, itu banyak banget ya dari brand lain yang warna biru itu, yang second-secondnya itu banyak banget yang shadow-shadowan ya kan, khusus yang bekas yang gue bahas ya. Jadi kalau gue pengen nyari HP bekas yang harganya range di 2 juta 3 juta yang layar 8G gini ya kan, gue pengen yang 8G di layar di HP kedua gue biar kayak kelihatan looks gitu. Itu rata-rata tuh wah shadow-shadowan semua men. And then kalau gue beli yang shadow harganya cuma turun sedikit, harga LCD-nya nggak ngotak. Nah, itulah kenapa gue pilih merek Sony, dan itulah kenapa gue suka sama limbah Jepang yang satu ini, karena harganya kompatibel ya kan. Yang dikasih tuh kayak barangnya mewah banget karena mantan flagship rata-rata. Dan ini gue kasih lihat ke lo nih ya, untuk urusan layar yang OLED-OLEDan yang ada di Sony Xperia XZ3 yang saya itu di mana gini ya nggak sih, lo bisa lihat sendiri bahwa sorry gue kayak agak ngefly gitu. Sorry tadi habis ngelem dulu sebelum bikin konten. Jadi HP ini tuh wah tampilannya tuh enak, sudut pandangnya luas ya kan. Dan iya, satu hal yang gue notice ke lu, jangan mentang-mentang lu pilih layar yang udah AMOLED, OLED ya kan, itu terhindar dari ghost touch atau touchscreen yang jelek. Iya, lu harus jago milih, karena untuk Sony, ya ini adalah salah satu pilihan yang terbaik menurut gue. Dan gue nyari-nyari review sana sini dari forum-forum luar negeri, ternyata si Sony XZ3 ini ya ini adalah salah satu HP yang minim komplainan terhadap touchscreen. Jadi the best choice banget lah. Dan untuk urusan layar, satu poin hal yang gue suka banget selain 8G adalah PPI-nya di 537 ppi. Uset dah, PPI-nya gila banget. Jadi layar 8G yang ada di Sony Xperia Z3 ini nggak bisa ditawar lagi men. Ini udah bener the best price, the best value ya kan, the best smartphone ever you can get on the market. Sumpah deh, gue yakin lo nonton video gue sambil muntah ya kan. Jadi ini HP, kenapa gue pilih, karena ya itu untuk urusan layar tadi gue udah kasih tahu semuanya ya kan. 8G, terus yang kedua di pasaran jarang yang ada shadow, ada cuman nggak sebanyak brand biru ya kan, shadow-shadowannya banyak banget yang jual bekas. Jadi ya lebih simpel aja gue buat nyarinya untuk dalam keadaan bekas. Ngomongin soal kamera, gimana sih kamera? Nah ini kamera adalah minus yang ada di HP ini, tapi gue tetap harus ngomong jujur ke lu ya kan. Untuk kamera yang ada di Sony Xperia XZ3 8G yang satu ini sangat sampah sekali ya kan. Even gue bandingkan dengan Realme yang harga sejutaan pun kayak gue lebih milih Realme yang ada di yang harga sejutaan deh kayaknya.
seriously. Kenapa? Karena lensanya banyak, sedangkan yang Skima Limba Jepang ini lensanya cuma satu. Jadi untuk settingan-settingan komplit lah ya. Cuman untuk anjir keselak gua, keselak debu. Cuman untuk fitur-fitur yang ada di kamera ini itu ya nggak bakal selengkap dengan lensa yang banyak ya kan. Jadi ya udah lah ya. Tapi untuk hasil jepretannya lumayan lah, lumayan lah. Kalau menurut gue hasil jepretannya lumayan tuh, lo bisa lihat hasil jepretan yang gue foto cerah, terang gimana gitu. Ini kalau diedit-edit sedikit, wah bakal goks banget sih hasilnya. Jadi menurut gue buat kamera, kalau lo nanya gue ke gue apakah kamera bagus, gue jawab enggak. Gue harus ngomong jujur meskipun gue suka sama nih HP. Kenapa? Karena untuk fitur-fiturnya sangat miskin fitur sekali ya. Lu 2 jutaan lebih lu bisa hibain ke HP-HP bekas lainnya yang fiturnya jauh lebih banyak untuk soal fitur kamera. And then untuk soal besar-besar megapiksel ya kan, yang namanya Android ya kan, kali gitu lo mau beli yang pixel-pixelan gede, ya gue nggak rekomendasiin HP ini sih. Next gue bahas baterai. Baterai yang ada di HP ini 3300 mAh. Apakah mengecewakan? Mungkin kalau lu beli HP ini buat dijadiin daily driver HP utama itu akan sangat mengecewakan karena cuman kapasitas 3300 mAh. Ya kan, itu kecil banget ya kan. Sekarang tuh HP Android ya kan lu bisa dapetin sampai 6000 mAh. Gila nggak tuh? Tapi gue nggak masalahin men. Gue nggak peduli karena gue pakai dua HP, iPhone 12 Pro sama si Sony Xperia Z3 ini. Jadi so-so lah ya, masalah baterai gue nggak terlalu peduli. Dan lu bisa lihat itu persennya tuh 6% lagi. Terakhir kali ngecas kemarin malam. Jadi ya lu bisa lihat sendiri. Tapi gue lupa kayak kemarin malam atau kapan. Saking lupanya gue ngecas ya kan. Jadi menurut gue HP ini adalah HP yang benar-benar bisa nemenin gue ya kan. Dan kalau lo tanya HP kedua lo emang biasa lo pakai buat apa bang? Jelas, ya buat hiburan gue lah, buat ngegame apalagi. Dan gue itu bukan profesional gaming, jadi nggak nuntut yang kenceng-kenceng amat. Tapi kalau lo lihat skor Antutunya, ini masih jauh di atas rata-rata Android yang beredar di pasaran di harga 1 jutaan cu. Yang harga 2 juta juga kelibas ya kan. Skornya masih cukup tinggi Antutu ya. Jadi menurut gue ya udah the best choice lah. Dan inilah alasan kenapa gue HP Android gue pakai si Sony Xperia Z3 ini. Dan mungkin sebagian dari lu pada di luar sana nontonin video gue, anjir, si Kima satu ini kayak demen banget gitu sama limbah Jepang. Apa salahnya cu sama limbah Jepang ya kan? Kalau kita bisa dapetin apa yang kita mau, ya mau limbah Jepang kek, mau apa kek ya kan, mau bekas kakek Sugiono kek, ya sok lah ya, langsung embat lah. Apa salahnya gitu? Dan menurut gue overall mengenai HP ini totalitas banget gue kasih tau ke lo apa yang gue rasain. Ya mungkin masih banyak banget yang belum gue sampein di HP ini karena gue masih baru juga gue jadiin HP kedua gue. Dan intinya kalau lo beli HP ini gila sih, kesan flagshipnya tuh dapet banget, sumpah deh gue.